Nah, hari ini kita masih di dalam seri dan ini sudah bulan yang kedua, yaitu seri pengajaran kitab Kolose. Kita akan melanjutkan dan hari ini saya akan lanjutkan dari pasal 3. Hampir seluruh pasalnya akan kita bahas hari ini secara cepat. Jadi kita mulai dengan sebuah bacaan yang cukup panjang hari ini, ayat 5 sampai ayat 17. Coba kita bersabar sambil baca supaya juga firman Tuhan bisa menyucikan hati kita semua. Saya baca begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tidak lagi ada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, pakailah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Oke, sekarang kedua ayat terakhir. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Katakan amin. Nah, di sini secara singkat Paulus menjelaskan hal-hal yang harus kita tinggalkan, kejahatan yang harus ditinggalkan, dan sebaliknya apa yang harus kita buat, mengasihi, mengampuni dan seterusnya. Tapi saya minta tolong ke multimedia, boleh kembali ke ayat yang pertama tadi, ayat kelima. Dan ada satu kalimat yang saya ingin kita semua hafal dan kita boleh ucapkan bersama. Dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. 7 kata, bisa gak kita hafal 7 kata? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, coba kita baca bersama, 1, 2, 3. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Coba bisa gak kalau kita tutup mata masih hafal? Kita coba aja ya. Kita semua tutup mata yang masih hafal, kita baca bersama. Kita katakan bersama, 1, 2, 3. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalimat ini sangat penting dan beberapa menit ke depan saya akan tanyakan kembali karena memang ada kaitannya. Jadi sekali lagi untuk terakhir kalinya saya akan baca supaya kita hafal. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tema untuk hari ini adalah menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Ini mungkin bahasa kuno, kalau bahasa hari ini adalah tinggalkan pakaian yang lama dan pakailah pakaian yang baru. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kita bersyukur hari ini ada kesempatan kita kembali boleh mempelajari firman Engkau. Dan biarlah Engkau berbicara kepada kami semua. Bantu kami mengerti apa yang Engkau ingini dalam hidup kami semua. Apa yang harus kami tinggalkan, apa yang harus kita buat. Biarlah hidup ini benar-benar menjadi hidup yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi terlebih menjadi semakin berkenan untuk Tuhan Yesus Kristus. Semua yang setuju di dalam nama Yesus katakan amin. Juga hari ini hadir di antara kami semua Pendeta Rio Patisilano dan Ibu Sipora. Pendeta Rio adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, sekaligus seorang DPRD Kota Surabaya selama beberapa periode. Boleh nggak saya minta tolong bangkit berdiri? Dan mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Suami istri boleh berdiri ya.
Katakan seperti biasanya, 1, 2, 3. Welcome to the family. It's such an honor, Pastor, to have you di sini. Oke, saya ingin mengawali dengan sebuah ilustrasi. Atau sebuah hal yang saya barusan alami beberapa bulan yang lalu. Saya turun ke lantai paling dasar dan Anda tahu di sana ada yang namanya, ada sebuah tempat kopi. Saya mungkin gak usah sebutkan namanya karena ini juga ya kita streaming dan kita online. Tapi adalah banyak tempat kafe dan kopi di bawah, Anda bisa tebak sendiri yang mana. Jadi sebuah tempat kopi yang biasanya setiap kali Anda pesan sesuatu, di mangkoknya, di gelasnya, di kertasnya mereka tuliskan nama Anda dan sebuah kalimat. Tapi waktu itu saya turun dan saya sudah pesan kopi dan setelah saya mendapatkannya dan saya baca, kok yang ditulis di sana adalah ayat firman Tuhan. Dan seumur hidup belum pernah itu terjadi. Di mana ada nama saya, terus setelah itu ada ayat firman Tuhan seperti rejoice always, bersukacitalah senantiasa. Dan saya mulai heran, kok bisa ya? Apakah dia tahu saya orang Kristen? Atau jangan-jangan dia tahu saya orang pendeta karena saya tidak kenal orang itu. Dan hal yang sama terjadi lagi. Di lain waktu saya turun, saya pesan kopi dan tiba-tiba di sana ada nama saya. Karena memang mereka kan selalu tanya nama. Terus di bawahnya ada ayat yang lain. Rupanya, kelihatannya orang itu lama-lama bisa menebak saya ini seorang pendeta. Karena saya turunnya di hari Minggu, saya turun masih pakai jas. Sehingga mungkin saya beda dibanding banyak orang lain yang turun pada hari Minggu ke bawah. Dan mungkin dia sudah berpikir, orang hari Minggu turun masih pakai jas, kemungkinan besar dia hamba Tuhan. Jadi saya lihat ternyata pakai baju yang berbeda itu bisa mempengaruhi persepsi orang. Tapi biar Anda tahu aja ya, saya sering suka pakai jas, sebenarnya alasannya cuma 2. Kalau saya di dalam hall NLC, karena dingin. Jadi biar gak kedinginan, pakailah jas atau pakailah cardigan dan seterusnya. Saya pun kadang-kadang rasa dingin. Itu alasan pertama. Alasan kedua, saya sering suka pakai jas. Bahkan kalau saya gak di atas minbar, simple. Akan membuat saya kelihatan lebih, siapa yang tahu? Kurus, kelihatan lebih slim. Jadi supaya lemaknya tertutup, ya saya sering suka pakai jas. Saya lebih suka lagi kalau tidak seperti hari ini, kemeja saya atau kaos saya itu gelap. Makanya kalau Anda buka lemari saya, itu mungkin kebanyakan hitam dan biru tua. Saya mungkin punya 5 atau 6 atau 7 saya nggak tahu. Kaos hitam hampir sama semua, kaos biru tua hampir sama semua. Karena membantu saya kelihatan lebih kurus. Jadi baju saya atau apa yang saya pakai itu akan mempengaruhi persepsi orang terhadap saya. Di Surabaya Barat ada satu tempat makan. Saya nggak sebutkan merek, tapi itu tempat makannya enak sekali seperti resto, tapi sebenarnya bukan resto karena tempatnya adalah di dalam perumahan komplek dan itu juga di dalam rumahnya orang sendiri. Jadi mereka menyediakan makanan dan saya sudah dikasih tahu dari dulu dan pernah saya mengalami juga bahwa kalau pergi makan di sana jangan pakai pakaian yang bagus, jangan pernah pakai jas, jangan pakai kemeja, pakailah pakaian yang sederhana. Sebab kalau kita masuk di sana menunya nggak ada harga. Jadi kalau kita sudah makan, entah kita makan dikit atau banyak, tiba-tiba ke kasir mau bayar, sekarang yang berdiri di kasir, dia akan melihat kita, dan mungkin kalau dia merasa kita adalah orang yang punya, dia bikin harga lebih mahal. Kalau dia merasa kita orang yang gak punya, mungkin dia kasih harga lebih murah. Jadi sebisa mungkin ke sana pakai baju gembelan aja. Ya, jadi itu masukan yang saya terima. Dan memang saya juga sudah pernah alami, sehingga kalau saya pun ke sana ya saya pakai kaos aja ke sana. Nah, jadi memang ternyata apa yang kita pakai itu akan mengubah persepsi orang. Tadi saya minta di awal ibadah ini, Pak Michael Hendra sama istrinya bangkit berdiri. Kalau hari ini mungkin bukan hari kemerdekaan, kalau ini hari biasa dan dia mungkin pakai baju yang sama yaitu baju batik. Mungkin orang juga bisa pikir, jangan-jangan dia adalah Pak Camat atau Pak mana, Pak Lurah dan sebagainya. Karena baju itu akan menentukan apa yang orang pikir. Nah, apa yang kita barusan baca adalah sebuah bahasa yang juga Paulus pakai. Dia katakan, coba kamu menanggalkan yang lama, kamu kenakan yang baru. Karena apa yang kamu kenakan itu akan sangat mempengaruhi. Orang akan melihat kamu Kristen, iya atau bukan. Bahkan Tuhan akan melihat apakah kamu menjalani kekristenan, iya atau bukan. Nah, perikop yang tadi kita baca merupakan perikop yang sangat terkenal di Alkitab. Bahkan ayat yang menjadi tadi judul khotbah hari ini, yaitu tanggalkan yang lama, kenakan yang baru, adalah ayat yang paling terkenal dari perikop tersebut. Cuman banyak orang baca ini sambil bingung. Sampai hari ini mereka pikir, ini maksudnya bagaimana? Apakah ini maksudnya bahwa ini sudah terjadi, kita sudah tanggalkan manusia yang lama? Kita sudah mati terhadap dosa, kita sudah merdeka? Atau ini maksudnya dari Paulus, kita masih harus tanggalkan, kita masih harus mati, kita masih harus dimerdekakan. Jadi yang mana? Sudah
atau akan? Apakah yang tadi kita baca itu statement atau bahasa Indonesia pernyataan, atau ini adalah sebuah command atau dengan kata bahasa Indonesia suruhan? Yang mana? Dan itu yang hari ini kita coba mau cari tahu bersama. Coba kita lihat dulu konteks dari perikop yang tadi kita baca. Kita baca ayat-ayat sebelumnya. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Tadi sana Paulus bilang begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati. Berarti jelas ya, kamu telah mati, sudah mati. Berarti ini pernyataan dan bukan suruhan. Tapi tadi ada satu kalimat yang saya suruh Anda semua hafal. Masih ingat gak kalimatnya? Tadi kalimat yang saya suruh hafal adalah 7 kata di dalam Kolose 3 ayat 7. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, ayat ini katakan kamu telah mati. Ayat yang tadi kita hafal, matikanlah. Yang satu statement, yang satu suruhan. Yang satu sudah, yang satu masih akan. Yang benar yang mana? Baca Alkitab semakin lama semakin bingung. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, supaya semakin jelas, coba kita akan pelajari lebih lagi. Tapi saya akan baca lagi ya ayat ini dari awal. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang akan hidup kita, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ada 2 hal di sini yang sangat praktikal yang kita bisa ambil. 2 suruhan. Yang pertama, coba kita boleh tayangkan sekalian, adalah carilah perkara yang di atas. Ayat 1 tadi. Dilanjutkan dalam ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan saya rasa ayat kedua ini cuman perincian dari yang pertama. Jadi dua-duanya itu sebenarnya hal yang sama. Carilah hal-hal yang di atas. Tapi seringkali kalau kita baca ayat seperti ini, yang muncul di pikiran kita adalah begini. Coba slide berikut. How? Gimana caranya? Apa yang dimaksudkan dengan carilah perkara yang di atas? Secara sehari-hari, saya melakukan ini gimana? Penerapannya bagaimana? Kalau perkara yang di atas kan bicara mengenai hal-hal surgawi. Hal-hal yang kekal adanya. Kalau perkara yang di bumi bicara mengenai apa? Hal-hal yang jasmani. Hal-hal yang sementara saja. Jadi kalau kita disuruh pikirkan yang di atas, jangan pikirkan yang di bumi. Apakah maksud Paulus untuk kita nggak boleh memikirkan hal-hal yang secara jasmani? Bahwa kita nggak boleh berpikir tentang uang, kekayaan, hidup nyaman, keindahan dunia dan kenikmatan dunia yang memang Tuhan sendiri sudah ciptakan. Apakah itu semua menjadi dilarang? Sebelum kita menjawab, apakah Anda setuju bahwa terkadang atau mungkin bagi beberapa orang di sini malah sering kali kita suka khawatir tentang yang namanya hari esok, tentang pekerjaan, tentang finansial, tentang kesehatan, tentang hidup nyaman. Kekhawatiran itu muncul. Dan jelas Alkitab mengatakan, jangan khawatir akan hari esok. Jangan gelisah, jangan takut. Tidak baik kalau kita hidup di dalam kekhawatiran. Ada satu perumpamaan Yesus pernah berikan, dia katakan begini, ada seorang menabur benih. Dan benih yang ditabur itu jatuh ke 4 macam tanah yang berbeda. Ada yang di tanah yang keras, yang sering diinjak-injak karena itu memang pinggir jalan. Benih jatuh langsung bisa dimakan oleh burung. Gambaran mengenai iblis curi firman tersebut enggak bertumbuh dalam hati orang. Tanah yang kedua adalah tanah di mana benih jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Bertumbuh dengan cepat tapi waktu ada terik matahari datang. Dan Yesus jelaskan itu penganiayaan. Itu adalah penderitaan karena firman Tuhan. Maka dia cepat layu. Karena walaupun tanahnya kelihatannya baik, ada banyak batu, akar gak bisa dalam. Jadi yang membuat dia itu layu bukan masalahnya. Ya, karena kita semua alami masalah yang sama. Semua orang itu alami badai. Tapi tanah hati yang gak siap, yang berbatu-batu. Orang lain juga alami hal yang sama, mereka baik-baik aja kok. Jadi ini soal tanah hati. Tanah yang ketiga adalah, Yesus jelaskan, benih jatuh ke tanah yang berduri. Bertumbuh dengan baik tapi tiba-tiba terhimpit oleh duri-duri, oleh tumbuhan yang lain yang Yesus jelaskan. Terhimpitnya kalau dalam kehidupan kita aplikasinya ini maksudnya gimana? Yaitu firman Tuhan bertumbuh tapi terhimpit karena tipu daya kekayaan. Karena kekhawatiran dunia, karena keinginan akan hal-hal yang lain.
Hal-hal yang bukan di atas tapi hal-hal yang di bawah. Hal-hal yang bukan kekal tapi hal-hal yang sementara. Hal-hal yang sementara kita pentingkan lebih dari hal-hal yang di atas dari firman Tuhan. Sehingga kita dengar firman Tuhan, kita mungkin dengar khotbah, kita baca firman Tuhan. Tapi masuk sini, keluar sana. Kita dengar sesuatu, sebuah mungkin dorongan yang kita rasakan dalam hati. Tapi masuk hari Senin, Selasa, Rabu. Karena kita ingin pikir, nah itu orang lain aja. Saya mau hidup nyaman, saya mau kejar kekayaan. Akhirnya firman itu terhempit. Karena kita gak rela melakukannya. Alasannya apa? Yang kata Yesus tadi, tipu daya kekayaan, kekhawatiran dunia, keinginan akan hal-hal yang lain. Semakin kita kejar dan mengingini hal-hal duniawi, semakin pertumbuhan kita terhempit, kata Yesus. Karena semakin kita kejar hal-hal yang jasmani, semakin juga kita memupuk keinginan kita untuk hal-hal jasmani tersebut. Dan semakin juga ada kesempatan untuk kita dibelenggu oleh keinginan-keinginan dan oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Sehingga kita tidak merdeka lagi, padahal seharusnya merdeka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba semua yang setuju bahwa seharusnya dalam Tuhan Yesus kita merdeka, katakan haleluya. Saya mau berikan sebuah perumpamaan. Pada saat kita ada sebuah acara Natal, biasanya kita mengadakan satu musical atau seperti teater. Hal-hal yang bisa kita tonton di mana ada orang-orang yang punya peran berbeda-beda. Seorang menjadi raja, seorang menjadi permaisuri, seorang menjadi hamba dan beda-beda. Dan bukan cuma di sini, saya rasa di mana-mana orang itu familiar dengan yang namanya musical atau teater. Sekarang bayangkan ada satu orang naik ke panggung dan dia lagi main menjadi seorang raja. Hanya untuk mungkin 1-2 jam, setelah itu dia selesai, dia akan turun lewat satu pintu di belakang, dia akan kembali pakai bajunya yang sehari-hari. Seorang lain, dia main menjadi mungkin seorang hamba atau seorang budak, tapi di atas panggung juga. Setelah 1 jam, 2 jam main, dia juga akan kembali, dia akan turun, dia akan keluar lewat pintu yang sama seperti yang raja tadi, dan dia akan pakai bajunya sehari-hari. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, ada nggak orang yang mungkin dalam hatinya mangkal, yang mungkin akan komplain dan bersungut-sungut kepada mungkin pihak gereja atau siapapun yang membuat teater tersebut. Katakan, saya ini gak terima ya. Saya ini menjadi seorang yang mungkin budak, atau saya menjadi seorang yang main seorang hamba. Saya juga mau raja, saya juga mau kaya, saya juga mau seperti dia. Kan gak adil, dia itu orang yang kaya, saya orang yang gak. Mungkin pikiran dia seperti itu. Terus kita akan pikir, hey, ini kan bukan kehidupan nyata, ini cuma untuk 1-2 jam. Kamu ini cuma perankan seseorang, itu bukan kamu. Atau mungkin dia ambil peran-peran yang lain dan dia mungkin komplain, dia marah. Dikatakan seharusnya gak kayak gini, saya ingin juga menjadi orang yang hebat. Dan mungkin kalau ada orang seperti itu, kita pikir orangnya itu gendeng, ya kan? Kan jelas-jelas itu bukan hidup dia yang sebenarnya. Itu cuma 1-2 jam, dia mainkan seseorang, habis itu dia turun. Ngapain dia itu iri dengan orang lain? Karena hal yang dia irikan itu cuma hal yang sangat sementara. Jadi kita bisa setuju semua kalau ada orang yang seperti itu, orangnya gendeng. Setuju semua? Ya, orangnya ada yang kurang di otaknya mungkin ya. Kalau ada orang yang iri akan hal itu. Tapi bukankah itu juga gambaran yang sama yang Yesus berikan mengenai hidup kita yang di bumi? Hidupmu di bumi itu kayaknya mungkin ya 60, 70, 80 tahun. Setelah itu kekekalan selama-lamanya di tempat yang lain. Makanya kata Yesus, kumpulkan harta yang di surga di mana musuh dan penjahat gak bisa mencurinya. Dan ngengat gak bisa memakannya. Hal ini cuma sementara, kamu sedang di sini ada kesempatan kumpulkan harta di sana untuk selama-lamanya kamu nikmati. Jadi kalau di hidup yang sekarang ini kamu iri akan orang lain dan Tuhan berikan kamu sudah satu tugas dan kamu rasa kenapa tugas saya begini, tugas dia beda. Maka orang itu adalah orang yang tadi katanya apa? Gendeng. Karena kita harus sadar, itu cuma sementara. Tuhan sediakan satu kekalahan yang akan menanti kita selama-lamanya. Begitu indah, tapi sebelumnya ada kesempatan. Kita terlebih dahulu boleh kumpulkan harta di surga. Coba semua yang mau kumpulkan harta di surga, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Makanya kata firman Tuhan, supaya kamu gak khawatir akan A, B, C, D, begitu banyak hal. Pikirkan yang di atas, jangan yang di bumi. Jangan sampai kamu khawatir tentang hal yang gak penting. Jangan sampai kamu mengejar hal-hal yang gak penting. Jangan sampai kamu menjalani hidup yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Cuman karena hal-hal yang penting, memikirkan perkara di atas akan membantu kamu. Untuk tidak khawatir terus-menerus. Untuk tidak gelisah terus-menerus. Untuk tidak takut terus-menerus.
tapi hidup di dalam pengharapan akan hidup yang akan datang. Kalau saya berikan mungkin sebuah contoh yang lain. Tahun lalu 2022 saya pergi ke luar negeri, ke Korea selama, saya lupa kok, saya takut bohong. Tapi kalau nggak salah mungkin selama 6 atau 7 malam bersama beberapa teman yang ada di sini. Nah sebelum saya lanjut saya mau tanya dulu. Siapa yang di sini suka penerbangan jarak jauh atau penerbangan internasional? Saya nggak tanya soal siapa yang suka pergi jalan-jalan ya, atau yang suka pergi ke kota atau negara lain. Saya tanya soal terbangnya saja, berada berjam-jam atau belasan jam di dalam sebuah pesawat karena penerbangan ke luar negeri. Siapa yang suka hal itu coba angkat tangan. Saya melihat tidak satu orang pun angkat tangan karena saya pun tidak suka namanya berbelasan jam duduk gak bisa gerak. Itu bukan nikmat, itu namanya menderita. Nah tahun lalu kita pergi ke Korea. Sebenarnya trip tersebut kita sudah lunas bayar dari tahun 2020. Jadi kami saya dan belasan orang rame-rame dari gereja ini kita mau pergi jalan-jalan liburan ke Korea 2020. Ketunda sampai tahun 2022. Ada yang tahu alasannya kenapa tertunda 2 tahun? Karena COVID. Puji Tuhan uangnya nggak hilang. Jadi uang untuk hotel, uang untuk pesawat, uang. Jadi bahkan sudah semuanya kita bayar ya. Termasuk makanannya. Jadi sudah all inclusive. Seandainya pergi ke sana nggak bawa uang pun bisa seandainya mau ya. Jadi kita sudah lunas dari 2020 ketunda 2 tahun. Akhirnya tahun lalu berangkat. Tapi yang tadinya belasan orang tinggal menjadi 5 atau 6 orang yang berangkat. Kebanyakan minta refund, uangnya dikembalikan aja karena tanggalnya sudah nggak pas. Nah, karena juga terjadi 2 tahun semakin maju dan COVID dan ini itu, banyak hal menjadi lebih mahal, termasuknya pesawat. Tadinya ada satu pesawat yang cukup bagus yang kita sudah bayar untuk kita naik, tapi kan uangnya dikembalikan sehingga harus mencari pesawat yang lain. Dan dengan uang yang sama, rame-rame kita gak bisa dapat pesawat yang sama, harus pesawat yang lain. Dan bahkan transitnya cukup lama, transitnya harus di Singapura, saking lamanya sampai kita harus jalan-jalan dulu ke kota supaya gak kebosanan. Itu masih tunggu sampai tengah malam, sampai pagi kita harus tunggu di bandara supaya kita bisa terbang. Tapi tetap kita rela untuk berangkat walaupun syaratnya seperti itu. Walaupun gak enak, walaupun bukan cuma lama di pesawat tapi juga menderita di sana. Tunggu dan bosan dan gak enak dan gak bisa mandi dan seterusnya. Saking gak bisa mandinya salah satu dari kami, Anda tahu mungkin kalau di bandara Singapura kan banyak tempat parfum. Dia masuk salah satu tempat parfum dia ambil dan mungkin saya lihat dia semprot 20 atau 30 kali. Sampai saya melihat dia aja saya malu dan saya pura-pura gak kenal. Nah itu yang kita alami, tapi tahukah Anda kenapa kita semua rela, walaupun tahu itu akan terjadi, kita semua rela untuk tetap berangkat? Anda tahu kenapa? Karena kita tahu yang gak enak itu cuma sehari aja. Setelah itu jalan-jalan di Korea. Karena kita tahu cuma sementara, kita semua katakan gak apa-apa menderita 1 hari, supaya setelah itu 1 minggu bisa berlibur. Apa Anda mengerti maksudnya? Dan itu persis juga bahasa yang sering Paulus pakai untuk menjelaskan hidup ini. Kalau kita melihat 2 Korintus 4 ayat 17, Paulus bilang begini. 2 Korintus 4:17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Waktu itu kami penderitanya cuma 1 atau setengah hari. Yaitu naik pesawat dan transit sampai capek dan bosan dan gak bisa mandi dan seterusnya. Tapi Paulus katakan bahkan hidup ini walaupun sampai 80 tahun dibanding kekekalan. Itu gak ada artinya. Dan itu yang dimaksud dengan Alkitab mengatakan mata kita tertuju kepada yang tak terlihatan. Kita nggak mau lihat kepada yang kelihatan karena yang kelihatan seringkali mengecewakan. Coba kita melihat ayat yang lain, 1 Yohanes 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus kita pikir, kok bisa? Nggak masuk akal. Tentunya ada hal-hal di dunia yang saya kasihi, yang saya sangat sukai, termasuk saya. Mungkin Anda tahu saya suka hal-hal yang outdoor, saya suka hal-hal berkaitan dengan gardening, saya suka hal-hal berkaitan dengan sepedaan. Apakah saya menjadi berdosa karena saya suka hal-hal tersebut? Jadi kalau kita memang baca dari konteksnya, pengertiannya begini. Jangan sampai kita menyukai sesuatu melebihi Tuhan. Jangan sampai sesuatu itu menggantikan posisi Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin mereka tahu ada saatnya seharusnya setiap minggu. Saya juga ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Benar-benar bisa cari Tuhan. Setiap hari bisa baca Alkitab dan renungkan dan berjalan dengan Tuhan.
Tapi karena pekerjaan, karena hal-hal yang saya kejar tidak mungkin. Berarti ada sesuatu dalam dirinya, dalam hatinya yang sudah menggantikan posisi Tuhan. Dan itu yang Tuhan katakan, kalau orang seperti itu, kasih Tuhan tidak ada di dalam hatinya. Ini cuma satu dari begitu banyak contoh yang bisa gantikan posisi Tuhan dalam hidup Anda. Mungkin itu adalah kesenangan hidup, mungkin itu adalah berfoya-foya, mungkin itu adalah jalan-jalan. Mungkin itu adalah kenyamanan yang sehari-hari kita lakukan. Dan seterusnya. Jangan sampai kita kasih itu lebih dari yang kita kasih Tuhan. Mungkin contoh yang paling gampang supaya kita bisa bayangkan begini. Ada seorang pria atau wanita terserah. Jadi dia lagi jalan dan dia melihat di satu tempat ada orang yang lagi ngemis. Minta uang. Orang itu tergerak oleh belas kasihan. Bagus. Yesus pun juga selalu tergerak oleh belas kasihan. Yesus lihat orang suka bantu. Orang itu berikan uang untuk membantu orang itu. Kira-kira pasangan dari orang ini, entah dia itu seorang pria atau wanita. Tapi pasangannya, suaminya atau istrinya, kira-kira iri enggak? Kira-kira sakit hati enggak? Kira-kira marah enggak bahwa suaminya atau istrinya suka membantu orang lain? Ya enggak. Malah senang, mungkin mikir, wow, suami saya, istri saya seorang yang cinta Tuhan, punya belas kasihan untuk orang-orang lain. Jadi kita disuruh oleh Tuhan mengasihi semua orang, menolong semua orang. Itu bagus. Tapi sekarang bayangkan, katakanlah dia seorang pria ya. Pria itu waktu itu bantu satu kali. Lain kali tiap hari dia lewat dan dia bantu terus. Ternyata pengemis ini adalah seorang wanita yang muda yang cukup cantik sebenarnya. Terus akhirnya orang itu tiap hari lewat, lama-lama diajak jalan-jalan, lama-lama diajak ke bioskop, lama-lama diajak ngopi. Setiap hari ketemu dan istrinya tahu bahwa tiap hari mereka kumpul. Sedangkan kepada istrinya, suaminya selalu katakan, sorry ya gak ada waktu untuk ngedate karena sibuk. Kira-kira di sana istrinya bisa mulai curiga gak? Atau sakit hati gak? Atau iri gak? Bisa kan? Dan itulah gambaran yang dipakai oleh Tuhan seringkali. Kita harus mengasihi orang lain dan hal-hal yang Tuhan ciptakan. Tapi jangan sampai itu menggantikan posisi Tuhan. Di sana Tuhan katakan, kamu sudah salah. Coba kita melihat, ini sebagai referensi Alkitab ayat saja. Satu tambahan ayat yang lain, Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya gak perlu jelaskan kembali, tapi ini masih dalam konteks yang tadi saya jelaskan. Kalau sesuatu sudah menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita, sehingga itu yang lebih kita kejar daripada Tuhan yang kita kejar. Sehingga gak heran Yesus pernah mengatakan dalam Matius 6 ayat 24, seorang gak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Karena dia akan mencintai yang satu dan benci yang lain. Dia akan kejar yang satu dan akan tinggalkan yang lain. Tidak mungkin orang itu kejar Tuhan dan kejar mamon. Itu adalah kata Yesus sendiri. Tapi coba sekarang kita menjawab pertanyaan yang saya sampaikan di awal khotbah. Apakah kita sudah atau masih akan bebas? Sudah atau masih akan merdeka? Sudah atau masih akan menanggalkan hidup dan perbuatan kita yang lama? Coba kita lihat Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Nah, ini salah satu ayat yang tadi kita sudah baca ya di bacaan awal khotbah. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi jelas di sini adalah kata telah. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita baca ini, saya jelaskan bentar. Ini memakai cara penulisan yang namanya indicative mood. Kalau indicative mood itu artinya pernyataan, statement. Cuma memberitahu hal apa adanya, kamu sudah kok meninggalkan hidupmu yang lama. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia artinya pernyataan. Kalau seandainya sebaliknya, juga kadang-kadang Alkitab memakai kata suruhan, kamu harus, maka di sana bukan memakai indicative mood, melainkan imperative mood. Kamu harus lakukan ini. Sebuah suruhan, sebuah command yang Tuhan berikan. Tapi di sini jelas adalah pernyataan. Coba semua katakan pernyataan, 1, 2, 3, pernyataan. Kita telah meninggalkan manusia yang lama. Sekarang kalau 3 ayat 8, ayat sebelumnya persis sebelumnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram dan seterusnya. Tadi katanya telah. Sekarang kembali katakan buanglah adalah kata suruhan.
Kalau dalam bahasa Inggris tadi, imperative mood, command, perintah harus dilakukan. Loh, berarti pernyataan sudah atau kita dikasih tahu untuk terus melakukan? Yang benar yang mana? Kok bingung ya? Biar tambah bingung, coba kita lihat Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita, Tuhan mendidik kita, kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan suruhan. Jadi ini bukan pernyataan seperti tadi, tapi ini suruhan. Coba semua katakan suruhan. 1, 2, 3, suruhan. Jadi mengenai tema yang sama, kadang-kadang Alkitab bilang bahwa sudah selesai. Pernyataan, lain kali bicara mengenai topik yang sama, Alkitab katakan ini suruhan. Masih harus kamu lakukan. Yang benar yang mana? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, coba kita melihat solusinya ya. Coba slide berikut. Ada 2 ayat yang kita akan menyimak. Roma 6 dan kontrasnya Efesus 4:22. Bicara mengenai tema yang sama, tapi di sini pun yang satu adalah pernyataan, yang satu adalah suruhan. Jadi konklusi apa yang harus kita ambil? Saya baca dulu Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Sudah terjadi. Manusia lama Anda sudah disalibkan. Supaya tubuh dosa kita kehilangan kuasanya. Luar biasa Tuhan Yesus mati di kayu salib mengubahkan kita. Hari ini Anda bisa katakan saya hidup berkemenangan. Hari ini Anda bisa katakan saya bisa hidup berkemenangan dan bebas dari semua hal-hal yang sebelumnya mengikat. Saya bisa merdeka karena apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Puji Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita kehilangan kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebagai kontras, seakan-akan ini kebalikannya Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Tadi ayat Roma 6 juga tentang hidup kamu yang lama kan. Berkaitan berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan. Tadi telah, sekarang kembali harus. Yang benar yang mana? Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi sekali lagi saya bertanya, apakah ini kontradiksi? Kenapa kadang-kadang Alkitab mengatakan seakan-akan pernyataan, lain kali seakan-akan suruhan? Apakah kontradiksi? Saya mau katakan tidak. Karena ternyata dua-duanya benar. Karena di dalam Tuhan, perhatikan, di dalam Tuhan kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kemenangan yang sudah terjadi dan sudah diberikan kepada kemenangan yang lebih luar biasa. Kepada kekuatan yang sudah ada, kepada kekuatan yang lebih luar biasa. Dan Anda sering mendengar hal itu. Pastor Iwan juga sering menjelaskan bahwa kalau bicara secara status, Anda sudah dikuduskan. Anda itu sudah benar. Istilah teologisnya adalah positional holiness. Secara posisi Anda sudah kudus. Kata lainnya justification, sudah dibenarkan. Sudah terjadi waktu Yesus mati kayu salib. Waktu Anda percaya, Anda dibenarkan. Tapi walaupun Anda sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, juga Tuhan suruh kita untuk semakin hari semakin bertobat. Seperti kalimat yang kita sudah hafal semua. Bertobat setiap hari. Yang artinya apa? Masih ada yang namanya bahasa teologisnya progressive holiness. Kekudusan yang progresif terus berjalan. Kalau bahasa lainnya adalah sanctification. Semakin hari, semakin saya bertobat berjalan dengan Tuhan. Memang Dia yang bantu saya. Jadi bukan kekuatan saya, apa yang saya mau banggakan. Tapi karena Dia tolong, saya semakin hari dikuduskan. Saya sudah menang, semakin menang. Saya sudah dalam kemuliaan, semakin mengalami kemuliaan. Saya sudah mengalami semua yang terbaik dari Tuhan. Tapi Tuhan mau menyediakan jauh lebih lagi. Jadi kita nggak usah bingung kalau Alkitab bicara mengenai tema yang sama, seakan-akan sudah tapi sekaligus tolong terus dilakukan. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, namun setiap kita memiliki yang namanya kadang-kadang kita ingini sesuatu dan kita rindukan sesuatu dan Alkitab ingatkan, pikirkan yang di atas, tinggalkan yang lama. Kita sudah berkenan, namun juga semakin hari kita semakin ingin untuk hidup dekat, berjalan dengan Tuhan. Supaya semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Jadi dengan kata lain, kalau saya simpulkan, we take it seriously. Kita itu serius dengan apa yang Tuhan suruh. Memang saya sudah alami sesuatu, tapi bukan berarti gara-gara saya sudah alami, saya katakan kalau gitu enak ya, selesai. Saya sudah hidup seenak gue aja, saya lakukan apapun yang saya mau, kan sudah selesai. Saya mau katakan kalau ada orang yang berpikir seperti itu,
berarti dia jelas bukan anak Tuhan yang benar-benar. Mungkin dia Kristen KTP. Kata lainnya Kristen KTP adalah Kristen yang mengira dia Kristen, tapi dari kacamata Tuhan dia bukan Kristen. Karena kalau benar-benar kita alami Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, kita memandang kepada Dia, gak mungkin kita katakan, karena Tuhan sudah selesaikan, sekarang saya bisa hidup seenak saya mau. Dan dengan demikian kita tidak take serious apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Jadi kalau saya simpulkan dengan 2 poin saja. Poin pertama adalah take it serious. Memang Anda sudah menang, Anda sudah bebas, Anda sudah merdeka. Tuhan sudah berikan hal-hal yang terindah. Tapi ada hal-hal yang Tuhan masih ingin kerjakan dalam hidup Anda semua. Mungkin kita pernah melihat ada seorang yang ikut Tuhan sudah lama sekali, belasan tahun. Dan kita melihat hidup dia hari ini. Ada orang lain juga kita kenal mungkin ikut Tuhan baru 1 atau 2 tahun. Sekarang kita perbandingkan kedua orang itu. Yang sudah ikut Tuhan belasan tahun, kadang-kadang kita melihat dia itu masih pemarah. Dia itu masih gak bisa mengampuni. Sedikit-sedikit masih kepahitan. Dia masih gak pernah mau melayani dan gak pernah serius dengan firman Tuhan. Padahal belasan tahun ikut Tuhan. Saya kenal dia dari dulu mungkin. Orang lain kita lihat baru sampai bertobat di gereja mungkin 2 tahun lalu. Tapi kita melihat diubahkan perkataannya berubah, perbuatannya berubah, mau melayani. Gampang sekarang mengampuni orang. Bedanya di mana? Yang satu serius, yang satu enggak. Yang satu tahu Tuhan, tapi merasa ya gitu-gitulah. Pokoknya ke gereja, pokoknya doa dan seterusnya. Gak pernah serius. Jangan heran gak pernah berubah. Yang satunya lagi mungkin baru kenal Tuhan belum lama. Tapi karena dia serious about it. Pertumbuhan luar biasa. Dan Tuhan selalu bisa dan mau kerjakan pertumbuhan yang luar biasa. Gak ada yang mustahil bagi dia. Kalau Anda itu rela, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup Anda semua. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sediakan semuanya. Dia sudah memerdekakan kita. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita mau serius dan katakan, Tuhan help me untuk semakin diubahkan. Tuhan help me untuk tanggalkan yang lama. Tuhan help me, tolong saya untuk saya bisa kenakan yang baru. Dan lakukan hal-hal yang semakin menyenangkan engkau. Poin kedua, juga sebagai penutup, be filled with the word. Dipenuhilah firman Tuhan. Coba kita lihat ayat terakhir untuk hari ini. Dan ini singkat saja. Kita memang sudah baca hari ini, tapi dikatakan hendaklah perkataan atau firman Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Bagaimana kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan? Gimana kita bisa serius dengan hal-hal yang harus dilakukan kalau kita nggak tahu isinya apa? Ya, firman Tuhan harus ada dalam diri Anda semua. Dan firman Tuhan juga akan membantu untuk menyucikan hati Anda. Sehingga tiba-tiba Anda sadar, kok bisa ya saya sudah gak ingin yang kemarin. Kok bisa ya tiba-tiba saya mau lakukan ini. Kok bisa ya tiba-tiba saya mau mengampuni. Karena firman Tuhan menyucikan. Jadi take it serious, kita harus serius. Kedua, biarlah kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya poin 2 ini bisa saya jelaskan, horpakan panjang lebar selama 1 jam ke depan. Tapi karena waktu, coba kita sampai di sini saja. Saya akan recap kembali, saya akan ulangi kembali apa yang kita belajar hari ini. Take it serious. Memang Tuhan itu terlalu baik dan dia sudah kerjakan sesuatu dalam diri Anda. Jangan sampai karena dia sudah terlalu baik kita katakan, kalau begitu saya hidup seenak saya sendiri. Jangan heran ya, kalau yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dan orang yang lain yang terakhir tapi dia serius, dia menjadi yang terdahulu seperti kata Yesus. Yang kedua, be filled with the word. Kita dipenuhi oleh firman Tuhan selalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk apa yang boleh kita belajar hari ini. Untuk firman Engkau waktu itu, surat Engkau waktu itu kepada jemaat yang di Kolose. Bagaimana mereka dididik dan diingatkan bahwa memang sudah ada kemenangan, tapi Tuhan mau berikan jauh lebih. Dan supaya hari ini kami juga ingat, memang sudah ada kemenangan, sudah merdeka kita hari ini. Tapi masih ada jauh lebih yang Engkau mau kerjakan. Dan juga Tuhan, kami teringat akan ulang tahun Indonesia, bahwa kita baru saja merayakan hari kemerdekaan. Kami mau ucapkan berkat atas Indonesia. Bukan cuma kami semua merdeka di dalam Tuhan Yesus, tapi kami bersyukur juga bahwa Indonesia, tanah dan negara di mana kita tinggal bisa merdeka. Kita mau ucapkan berkat, kita mau ucapkan yang terbaik terjadi atas Indonesia. Bila Engkau terus menerus yang pimpin. Di dalam nama Yesus mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.